Kita mulai. Oke. Judulnya adalah nilai eigen dan vektor eigen. Jadi ada dua, nilai eigen dan vektor eigen. Nah, apa itu vektor eigen dan nilai eigen? Ya, kita bahas dulu definisinya. Jika A adalah matriks n kali n, A adalah matriks n kali n ukurannya, maka ada vektor tidak nol yang namanya X ya, di ruang yang sama dengan matriks A di ruang dimensi n. Nah, ini disebut dengan vektor eigen dari A. Ya, jadi X dan A ini berada di ruang yang sama, tapi X ini disebut vektor eigen dari A. Nah, seperti apakah vektor tersebut kok disebut vektor eigen gitu kan? Nah, syaratnya adalah suatu matriks tadi ya, kalau dikalikan dengan vektor X maka hasilnya bisa kita nyatakan dengan suatu skalar lambda ya, ini namanya lambda yang dikalikan dengan vektor itu sendiri. Jadi kalau dituliskan pernyataannya seperti ini. Matriks A ukurannya n kali n dikali suatu vektor X itu bisa dinyatakan dengan lambda dikali X. Nah, kalau ini antara A dan X bisa dinyatakan dengan seperti ini, maka X-nya ini dinamakan vektor eigen. Nah, jadi vektor eigen ini bukan sembarang vektor, harus memenuhi perkalian di ruas kiri dan di ruas kanan ini. Kemudian skalar lambda, lambda ini skalar, ini disebut nilai eigen dari A. Nah, jadi kalau X memenuhi perkalian ini tadi, maka X dinamakan vektor eigen. Nah, lambdanya itu yang disebut dengan nilai eigen. Nah, kata eigen sendiri, kalau teman-teman iseng browsing gitu di Google Translate, itu asalnya dari bahasa Jerman, artinya adalah asli atau karakteristik. Nah, jadi eigen itu artinya, kalau teman-teman browsing akan sering lebih muncul adalah karakteristik ini ya. Jadi kalau vektor eigen itu bisa dibilang vektor karakteristik, nilai eigen itu bisa dibilang nilai karakteristik. Dengan kata lain, nilai eigen menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Vektor eigen X menyatakan vektor kolom. Vektor kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n, matriks yang A tadi ya, menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Nah, kalau dilihat di gambar adalah seperti ini ya. Vektor eigen X berarti yang merah garis tebal ya. Apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n ya, ada perkaliannya di luar gambar ini, misal X ini dikalikan dengan matriks n kali n, maka hasilnya itu adalah yang lebih panjang ini ya, lambda kali X. Nah, lambda kali X karena lambda itu skalar, maka bisa dibilang adalah kelipatan vektor itu sendiri, maka dari itu cuman berbeda apanya? Ukurannya. Nah, yang X ini vektor eigennya. Nah, yang berbayang-bayang ini adalah hasil perkalian matriks dengan vektor ya, yang ternyata itu cuman kelipatan vektor eigen. Dengan kata lain, ya, operasi AX dikali lambda X itu menyebabkan si vektor itu opsinya adalah menyusut atau memanjang. Dengan faktornya, yakni faktor pengalinya adalah lambda. Dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah berkebalikan jika lambda negatif. Nah, di gambar yang pertama, ya, gambar A, ini teman-teman bisa lihat nilai lambdanya adalah di antara 0 sampai 1. Ya, berarti lambdanya pecahan gitu ya. Pecahan. Setengah, sepertiga itu kan pecahan. Nah, kita sudah belajar ya, kalau suatu vektor dikalikan dengan skalar, kalau kurang dari 1, maka itu dia akan menyusut. Karena apa? Karena kalau minimal kan 1. 1 kan sama aja gitu kan. Kurang dari 1 ya menyusut.
Kemudian yang B, ini lambdanya lebih dari sama dengan 1, maka vektor yang dihasilkan akan memanjang. Nah, kalau yang C, kalau lambdanya di antara -1 dan 0 gimana? Kalau lambdanya di antara -1 dan 0, nilai eigennya di antara -1 dan 0, menyusut atau memanjang? Menyusut. Kata Mas Alif, menyusut. Vektor hasil perkaliannya dilihat dari besarnya menyusut atau memanjang. Kalau di antara -1 ke 0. Berbalik, ya arahnya sih berbalik. Tapi kalau besarnya menyusut apa memanjang ya? Menyusut ya, harusnya ya. Karena sama saja dengan yang A, ini kan nanti nilainya apa? Pecahan tapi negatif gitu kan. Berarti kan untuk besarnya dia menyusut tapi arahnya kebalik. Nah, berarti kalau yang D ini adalah memanjang tapi berbalik. Nah, jadi untuk konsepnya sama aja ya. Jadi lambda itu seperti skalar biasa, cuman lambda di sini kita sedang membahas nilai eigen. Nah, yang teman-teman fokuskan adalah ini ya, persamaan AX sama dengan lambda X. Ini adalah persamaan nanti kita berulang kali gunakan ini untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Oke. Nah, contoh soalnya. Misalkan A adalah matriks 2 kali 2 ya, ukurannya ini 2 kali 2. Nah, ini sudah diketahui ya, sudah dituliskan ada vektor X, vektor kolom X, ini elemennya adalah 1 dan 2. Diketahui vektor X merupakan vektor eigen. Jadi di soalnya sudah dibilang. Kemudian nilai eigen yang berkoresponden ini adalah lambda sama dengan 3. Oke, ada matriksnya, n kali n, ada vektor kolomnya, ada nilai eigennya. Ada vektor eigennya, ada nilai eigennya. Nah, coba kita cek ya. Ini asalnya dari mana? Nah, ini ya, dimunculkan persamaan tadi, AX sama dengan lambda kali X. Nah, A adalah matriks 2 kali 2, elemennya adalah 3, 0, 8, minus 1. Ya, kita tuliskan di sebelah sini, sesuai dengan persamaan ini. Nah, kita kalikan dengan vektor eigennya, 1, 2. Seperti ini. Nah, hasil perkaliannya, ini kan perkalian antara baris dan kolom ya. Berarti yang baris pertama dulu, berarti kan 3, 0 dikalikan dengan 1, 2. 3 kali 1 ditambah 0 kali 2. Hasilnya adalah 3. Ya, elemen yang pertama. Nah, untuk elemen yang kedua, ini perolehannya dari baris kedua, 8 minus 1 dikali vektor 1, 2. Nah, berarti 8 kali 1 ditambah minus 1 kali 2. Berarti yang elemen kedua ini adalah 8 minus 2. Nah, kita peroleh suatu apa nih? Vektor kan ya? Suatu vektor. Nah, vektor ini ya, ini kan bisa kita pecah ya. Vektor ini bisa kita pecah. Nah, kita pecah menjadi apa? Kelipatan yang sama, faktor yang sama, maksud saya, ini berarti 3 dikali 1, 2. Gini kan ya? Oke, 3 dikali 1, 2. Nah, 1, 2 ini kita bisa cek ya, di soal ini adalah vektor eigen. Nah, yang ini. Nah, maka dari itu, ya ini valid ya pernyataan matriks A memiliki vektor eigen 1, 2, kemudian lambdanya 3, ya. Ini kan lambdanya 3 sesuai. Nah, setelah kita cek dengan persamaan yang di kotak merah ini ternyata benar ya, ada hasilnya adalah vektor 3 kali 6 dan ini bisa dipecah menjadi 3 kali 1, 2. Oke, nah kalau di sini kalau diminta untuk menunjukkan gitu ya dari perolehan ini berarti hasil perkaliannya ini karena lambdanya positif dan lebih dari 1 berarti dia memanjang, ya kan? Oke. Ini tadi ditunjukkan gitu ya. Nah, ini silahkan untuk latihan ya. Lagi-lagi sudah diketahui
X-nya atau vektor eigennya. Pokoknya kalau lagi bahas vektor eigen dan nilai eigen, kemudian ada vektor kolom, berarti oh ini berarti vektor eigennya, gitu ya. X merupakan vektor eigennya diketahui, dari matriks A diketahui, kemudian nilai eigennya juga diketahui. Nah, silahkan dicek ya. Apakah hasil perkaliannya teman-teman bisa peroleh seperti ini tadi ya. Bisa peroleh suatu vektor yang kemudian bisa dipecah seperti ini. Nah, ini untuk latihan. Nah, pada contoh 1 dan latihan 1, ya, contoh 1 dan latihan 1 yang tidak dijabarkan untuk latihan teman-teman sendiri, vektor eigen dan nilai eigen ini sudah diketahui, tapi nggak dijelasin ya gimana cara memperolehnya. Tadi kan vektor eigen bukan sembarang vektor ya, harus memenuhi syarat si kotak ini. Tapi di soalnya sudah dimunculkan ya, tidak dijelaskan cara memperolehnya. Tiba-tiba ada vektor eigennya, tiba-tiba ada nilai eigennya. Nah, maka dari itu di sini dijelaskan cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Cara menghitungnya seperti apa? Ya, tentu saja minimal kita harus dikasih tahu dulu suatu matriks yang akan kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, matriks A berukuran n kali n. Vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A itu bisa dihitung sebagai berikut. Ini kan persamaan yang tadi ya. Nah, saya ganti biar kebayang itu dari mana AX, lambda X itu kan yang tadi. Nah, dengan rumus identitas gitu kan, kalau kita kalikan kedua ruas dengan matriks identitas, maka ini kan tidak berubah nilainya ya. Kita kalikan dengan matriks identitas, ruas kiri, ruas kanan juga kita kalikan dengan matriks identitas, ini tidak berubah nilainya. Nah, ini dengan manipulasi, ya, saya juga nggak tahu ya kenapa yang di drop cuman yang kiri, tapi ini dengan manipulasi, yang kiri ini di drop identitasnya, karena tidak merubah nilai, jadi nggak masalah. Nah, yang kanan ini tetap ada. Jadi lambda kali matriks identitas kali vektor X. Nah, kemudian ini kan bisa kita pindah ruas ya. Kita bisa pindah ruas sehingga apa? Sehingga bisa kita kumpulkan gitu ya. Ini kan sama-sama dikalikan dengan X gitu. Kita bisa kumpulkan sehingga lambda kali I dikurangi A kemudian dikalikan dengan X itu sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Nah, bentuk seperti ini kan tidak lain adalah SPL ya. Kenapa? Karena X-nya ini kan vektor. Ya kan? Vektor kolom set ke bawah gini kan. Berarti untuk setiap pengali yang di depan kita kalikan dengan yang di sini, elemen pertama. Untuk setiap pengali yang depan kita kalikan dengan elemen yang kedua, dan seterusnya tergantung ukuran vektor kolomnya. Tapi itu kalau kita jabarkan kan itu sebuah SPL ya. Nah, kita sudah belajar ya bahwa kalau bentuknya seperti ini ya, ini kan bisa kita lihat jadi pemfaktoran juga ya. Lambda kali matriks identitas kurangi A dikali X. Nah, ini kan salah satu pemfaktorannya apa? X sama dengan 0. Ya. Nah, tapi kita sudah sempat belajar kalau X sama dengan 0, ya, yang artinya apa? Nanti kan X1, X2, X3, dan seterusnya sama dengan 0, maka dia adalah solusi trivia. Ya. Yang nilainya semua 0 itu loh, itu kan solusi trivia. Nah, padahal yang kita mau cari, vektor eigen itu kan harusnya ada nilainya ya. Berarti kita cari solusi selain yang trivia. Nah, agar SPL ini memiliki solusi selain trivia, ya, maka kita cek dengan syarat determinan. Kita cek dengan nilai determinannya. Ya, determinan dari si yang depan ini, lambda kali identitas dikurangi A, itu harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya secara keseluruhan SPL nanti ada solusinya. Nah, berarti langkah pertama kalau diberikan matriks gitu ya, diminta mencari vektor eigen atau nilai eigen, teman-teman cari dulu apakah determinannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian nanti kalau bukan apakah, dari perhitungan determinan disamakan dengan 0, maka teman-teman bisa cek persamaan karakteristiknya. Nah, dari persamaan karakteristik nanti teman-teman bisa dapat akar persamaan tersebut, yaitu
lambda ini dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Nah, ini coba kita lihat aja. Ya. Jadi, secara umum nanti yang diberikan itu langsung satu matriks ini. Nah, teman-teman diminta menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Diberikan matriks. Nah, caranya adalah dibawa ke determinan dari lambda kali identitas dikurangi A itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya di dalam ini harus memenuhi, maka dari itu dibawa ke sini. Kita pindah, ya. Lambdanya belum ada, gitu ya. Kemudian matriks identitas, karena ini ukurannya 2 kali 2, ini kan A-nya N kali N ya, tadi dibilang N kali N, maka matriks identitasnya menyesuaikan. Ya, ini I-nya menyesuaikan adalah diagonalnya nilainya 1, sisanya 0. Nah, berarti kita bisa tuliskan lambda kali I, kemudian dikurangi A. A itu adalah si matriks yang kita cari. Ini ya. Nah, ini kan bisa kita operasikan ya. Lambda ini kan skalar. Nah, kalau skalar berarti tiap elemennya dikalikan ya. Set, 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 set. Nah, menjadi yang di sebelah sini. Menjadi matriks 2 kali 2 dengan diagonalnya elemennya lambda dan lambda. Nah, kemudian ini dikurangi dengan matriks A. Ya, 3, 0, 8, minus 1. Nah, karena ukurannya sama, berarti kita tinggal mengurangkan tiap elemen. Ya kan? Lambda kurangi 3, 0 kurangi 0, 0 kurangi 8, lambda dikurangi 1. Hasilnya adalah yang ini ya. Jadi ini 1, 2, 3. Kalau ngomongin elemennya berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, terakhir ya dari step menuliskan ke persamaan ini, lambda kali identitas dikurangi A, ini kita peroleh matriks 2 dimensi. Nah, tadi kan yang pedoman kita ini ya, kita mencari supaya apa determinan dari hasil matriks di dalam ini adalah 0. Nah, kalau matriks 2 dimensi berarti gimana cara mencari determinannya? Kalau matriks 2 dimensi. Ini kan hasil akhirnya kita sudah berupa matriks 2 dimensi, walaupun tiap elemennya ini masih ada variabelnya, gitu ya, gampangnya. Ya nggak apa-apa, karena kan kita mencari lambdanya. Nah, tapi untuk mencari determinannya dulu, determinannya. Pengoperasiannya kalau 2 kali 2 gimana? Matriks 2 kali 2, kalau nyari determinannya gimana? Mas Lutfi. AD kurangi BC ya, kata Mas Alif. Nah, benar ya. AD kurangi BC, posisinya disesuaikan. AD kurang lebih seperti ini ya. Sisi sini dikali sisi sini, dikurangi sisi sini, dikali sisi sini. Ini untuk 2 dimensi. Nah, ini kita samakan dengan 0. Ya. Arahnya sudah mulai kelihatan. Kalau ini kita kalikan dengan ini, ya, kemudian dikurangi ini kita kalikan dengan ini, maka nanti kan jadinya suatu persamaan ya. Nah, jadinya seperti ini. Lambda kurangi 3 dikali lambda plus 1, ya, dikurangi 0 dikali minus 8. Nah, 0 dikali minus 8 ini 0 ya. Nah, kalau ini A, B, C, D, berarti determinannya adalah AD dikurangi BC. AD adalah yang ini, A, D, BC adalah 0 ya, berarti nggak usah. Nah, ini kan kita bisa peroleh, ini kalau di SMA ini kan bentuk pemfaktoran ya. Nah, pemfaktoran seperti ini tadi apa? Kan dibilang apa? Kalau kita menyamakan determinan dengan 0, nah ini kan disebut persamaan karakteristik. Sehingga akar-akarnya disebut apa? Akar-akar karakteristik. Karakteristik itu bahasa Indonesia dari eigen. Nah, berarti ini bisa kita peroleh nilai eigennya. Nah, jadi ini cara untuk mencari nilai eigen. Ya. Jadi stepnya bisa dirangkum adalah apa? Mencari merubah matriksnya dulu, gitu kan? Merubah matriksnya dengan mengalihkan dengan matriks identitas. Kemudian kita cari determinannya, bukan mencari nilai, tapi kita samakan dengan 0, supaya kita dapat persamaan karakteristik. Nah, setelah itu kita faktorkan supaya kita dapat lambda 1, lambda 2.
Ini merupakan nilai eigen dari matriks A. Nah, tadi nilai eigen sudah ya, sudah clear cara nyarinya. Nah, vektor eigennya gimana, Bu? Gitu ya. Vektor eigennya gimana? Vektor eigen itu adalah yang X ya. Tadi kita sudah mencari lambdanya tanpa perlu melibatkan X, karena di awal kita anggap X-nya ini ya, 0. Nah, kita fokusnya di lambda I dikurangi A. Nah, kalau mencari vektor X-nya gimana? Nah, kita bawa balik lagi ke SPL yang kita cari sebelum trivia non-trivia tadi, bahwa lambda dikali matriks identitas dikurangi A dikali vektor eigen itu sama dengan 0. Nah, tadi lambdanya kita sudah ketemu ya, ada 2 nilai. Nah, maka dari itu sekarang bisa mulai kita masukkan untuk masing-masing lambda. Nah, ini ada 2 kali untuk lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan -1 kita masukkan masing-masing. Nah, untuk lambda sama dengan 3 berarti bisa kita masukkan ke sini. Ya. Kita langsung substitusi ya di sini, berarti ini adalah hasil dari 3 dikurangi 3. Kemudian ini adalah hasil dari 3 ditambah 1 dari ini. Nah, lambda -3, lambda +1 itu dari mana? Itu dari yang di sini tadi ya. Nah, ini ya. Sudah dioperasikan, dapat rumus matriks akhirnya, kita bawa ke sini. Nah, tapi tadi kan kita sedang tidak membahas vektornya, kita anggap 0 ya. Nah, sekarang kita munculkan lagi karena ini yang dicari. Ini yang dicari. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah kita substitusi untuk lambda sama dengan 3. Kita operasikan seperti biasa ya, perkalian matriks dengan kolom. Untuk yang baris pertama dikalikan kolom pertama, ini berarti 0 gitu. Untuk yang baris kedua, -8 dan 4 dikalikan kolom X1, X2, berarti kita peroleh gini ya, -8X1, kemudian ditambah 4X2. Nah, jadi yang di sini. Nah, ini sama dengan 0. Kita peroleh -8X1 ditambah 4X2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tuliskan, kita pindah ruas menjadi 8X1 sama dengan 4X2, sehingga diperoleh bentuk X1 sama dengan setengah X2. Nah, kalau seperti ini, kita bisa menyatakan X2 ini sebagai T. Ya kan? X2 sebagai T. Maka X1 juga bisa kita nyatakan adalah setengah T. Nah, ini kan berarti sudah bukan apa? 0 ya, sudah tidak memenuhi apa non-trivia ya. Berarti ini vektornya juga valid merupakan vektor eigen. Nah, tapi cara menuliskannya seperti apa? Nah, cara menuliskannya seperti ini ya. Vektor eigen E ini adalah setengah T dan T, atau bisa kita pecah menjadi T dikali setengah dan 1, di mana T adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, ini dibilang membentuk ruang eigen. Kenapa? Karena T ini anggota bilangan real, berarti apa? T itu bisa banyak sekali kemungkinannya, begitu pula vektornya ya. Kalau T-nya bisa banyak kemungkinannya, berarti hasil perkaliannya vektornya juga bisa banyak. Nah, maka ini dibilang ruang eigen gitu aja. Nah, tapi kalau diminta menyatakan vektor eigen, nah nanti menuliskannya adalah ini ya. Mau jalan-jalan aja. T dikali setengah dan 1. Nah, kemudian untuk setengah dan 1 ini adalah basis dari ruang eigen dengan lambda sama dengan 3. Silahkan di-review definisi basis. Nah, ini ya, penulisan ruang eigen. Ini adalah X vektor eigen. Nah, vektor eigennya itu ada banyak, bisa dinyatakan dengan T dikali setengah 1, di mana T adalah anggota bilangan real. Itu tadi dari lambda 3. Untuk lambda -1 sama aja caranya gitu, tapi ini
menyelesaikannya adalah dengan eliminasi Gauss. Sebenarnya kalau cuma 2x2 dengan substitusi biasa juga bisa ya. Seperti tadi kan kita substitusi biasa. Nah, sama aja. Intinya adalah kita mencari X1 dan X2-nya, kemudian bisa nggak dibawa ke bentuk T. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk latihan ini teman-teman bisa kerjakan ya. Diminta menentukan nilai eigen, berarti bisa ya. Untuk menentukan nilai eigen tadi, langkah pertama adalah mencari determinannya, kemudian cari persamaan karakteristik. Mencari determinan disamakan dengan 0, kemudian cari persamaan karakteristiknya supaya dapat lambdanya. Kemudian mencari vektor eigen, barusan kita bahas, berarti adalah yang di sebelah sini, mencari X1, X2-nya dalam bentuk himpunan ya, karena ada banyak kemungkinan. Kemudian mencari ruang eigen. Nah, ruang eigen berarti adalah yang notasi yang ini. Nah, seperti ini. Hanya pernyataan aja ya. Kalau basisnya, nah kalau basisnya adalah yang ininya. Atau kalau di contoh sebelumnya basisnya adalah yang ini. Nah, jadi kalau vektornya adalah T dikali vektor kolomnya dengan syarat T anggota bilangan real, kemudian basisnya adalah yang ini ya, pengalinya ini. Kemudian kalau pernyataan ruang eigennya berarti komplit ya, harus menyatakan vektor apapun yang memenuhi perkalian ini. Oke. Nah, kemudian juga dicari ya, untuk masing-masing nilai lambda ini dicari. Karena hasilnya bisa berbeda. Nah, selanjutnya itu tadi contoh untuk 2x2 ya, matriks 2x2. Nah, matriks 3 karena A tadi kan definisinya apa? N kali N ya. Jadi 3x3 pun kita bisa cari nilai eigen dan juga vektor eigennya kita juga bisa cari. Nah, caranya seperti apa? Step by step-nya sama persis ya. Kalau diminta mencari nilai eigen ya, berarti kita cari dulu matriksnya ya. Lambda kali identitas dikurangi dengan A. Nah, lambda kali identitas, kalau matriksnya 3x3 berarti identitasnya adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, seperti ini, maka hasil perkaliannya adalah matriks yang ini. Dikurangi dengan A adalah soalnya. Ya. Nah, kemudian karena ukurannya sama, kalau diminta mengurangkan, kita kurangkan tiap elemen. Nah, ini jadi bentuk matriks ya. Ini jadi bentuk matriks. Nah, kalau sudah jadi bentuk matriks, maka kita bisa cari ini, determinan dari matriks hasil ini, kita sama dengankan 0. Nah, kalau ini mencari determinannya menggunakan apa nih? Pedoman yang paling bawah, apa ya? Kofaktor ya? Kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya disesuaikan aja. Kalau matriksnya 3x3, nanti teman-teman bisa menghitung determinannya menggunakan apa gitu ya. Kalau menggunakan sarus, bisa juga ya, tapi bisa juga ya, dicoba aja. Nah, nanti lebih challenging ya. Kenapa? Karena persamaannya akan lebih banyak variabelnya ya. Lambdanya ada 3, otomatis persamaannya akan lebih naik ya. Di sini ada persamaan kuadrat dikali persamaan biasa sama dengan 0. Nah, ini sudah sampai di persamaan karakteristik, berarti task kita selanjutnya adalah mencari akar-akar. Mencari akar-akar. Karena ini persamaan karakteristik, berarti nanti ketemunya adalah nilai eigen. Nah, sudah ketemu nilai eigennya ya. 5 dan 1. Nah, karena nilai eigennya sudah ketemu, balik lagi ya, kita munculkan lagi vektor X-nya. Ya, sekarang kita cari X1, X2, X3 masing-masing. Ya, ini diselesaikan dengan eliminasi Gauss. Gitu ya, ketemu ternyata adalah X1 plus X2 sama dengan 0, ya, maka X1 sama dengan minus X2. Nah, X2-nya dimisalkan adalah S, maka X1 sama dengan minus S. Nah, X3-nya tidak ada hubungan, maka dimisalkan dengan variabel lain. Berarti ada 2 variabel. Nah, ini ya dituliskan sesuai dengan variabel yang muncul. Berarti ada 2 ya, ada S, ada T. Untuk S sendiri perkaliannya adalah
minus 1, 1, 0. Untuk T-nya adalah 0, 0, 1. Kenapa? Karena V X1 bisa dinyatakan dengan X2, berarti kan untuk nilai di X1, X2 ini ada. Kemudian untuk T ini hanya untuk X3, berarti kan 1, 2-nya 0. Nah, sehingga bentuknya sudah seperti ini, teman-teman bisa menyatakan basisnya berarti ada 2, ya kan? Basisnya ada 2. Oke. Kemudian untuk lambda yang lain juga jangan lupa dicari, ya. Nah, satu lagi poin yang perlu diperhatikan, yaitu tadi kan step-step nyari nilai eigen, step-step nyari vektor eigen. Nilai eigen, kita cari dulu matriks perkaliannya dengan matriks identitas, kemudian kita cari determinannya, kemudian kita cari akar-akarnya, ketemu nilai eigen. Vektor eigen, kita kembalikan nilai eigen, kita substitusi, kemudian kita kalikan dengan vektor X, vektor eigen. Nah, akan tetapi ternyata tidak semua matriks memiliki nilai eigen. Nah, teman-teman perhatikan, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Kayaknya ini matriks seperti biasa 2 kali 2, ya. Nah, tapi setelah kita kalikan dengan matriks identitas, kita ketemu bentuk matriks template-nya, kemudian kita samakan dengan 0, ternyata apa? Persamaan yang kita peroleh ini tidak bisa dicari akar-akarnya. Atau kalau di sini kasusnya adalah akarnya imajiner. Kenapa? Kalau misal X kuadrat plus 1 sama dengan 0, gitu ya. Kalau difaktorkan nggak bisa, misal gini ya, X kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ada nggak bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya minus 1? Ini kan tidak ada ya, tidak mungkin. Ya, kalau dikuadratkan pasti positif. Baik itu negatif, kalau dikuadratkan ya jadi positif. Kalau positif, dikuadratkan ya jadi tetap positif. Jadi ini tidak mungkin, jadi akar-akarnya imajiner. Nah, sehingga kalau seperti ini nggak usah dilanjutin ya, dijawab aja matriks A tidak memiliki nilai eigen. Kalau tidak ada nilai eigen, padahal tadi kan gini ya, AX sama dengan lambda X. Kalau tidak ada nilai eigen yang memenuhi, otomatis juga tidak ada vektor eigennya. Oke, nah ternyata kita sudah selesai. Silahkan nanti bisa dikerjakan ya latihannya untuk mencari nilai eigen, vektor eigen, terutama yang 3 dimensi ini ya. 3 dimensi ini stepnya lumayan panjang ya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3. Kemudian juga apa namanya? Begitu pula untuk yang 2 dimensi. Nah, sebenarnya nilai eigen dan vektor eigen ini manfaatnya paling lumayan kerasa ya setelah dot product menurut saya ya. Ini berarti kan masuknya udah di matriks gitu kan, tapi ini manfaatnya lumayan kerasa. Nah, nanti mungkin akan saya munculkan di soal UAS gitu ya. Apa manfaat dari eigen value, eigen vektor gitu. Silahkan di-explore sendiri. Nah, salah satunya manfaat dari eigen value, eigen vektor ini adalah digunakan untuk mereduksi dimensi. Mereduksi dimensi. Nah, berarti ini saya tuliskan dulu. Jadi ini kalau menurut slide-nya Pak Rinaldi Munir ada ini, silahkan bisa di browsing detailnya seperti apa. Nanti kemungkinan akan saya tanyakan di soal UAS. Kemudian kalau dari saya sendiri ini bisa untuk di ranah data science itu bisa kita gunakan untuk mereduksi dimensi. Ya, kenapa? Karena ya data, apalagi misal data yang tabular, yang tabel-tabel, kalau teman-teman ngolah di SQL gitu ya, tabelnya banyak. Kemudian kalau tabelnya banyak sekali gitu kan, nah itu kan dimensinya besar ya, istilahnya dimensinya besar. Data dengan dimensi besar. Nah, kadangkala kita tidak perlu mengolah semua data. Ya, untuk mencari insight kita tidak perlu mengolah semua. Nah, kita hanya perlu mengolah beberapa kolom gitu ya, yang kira-kira bermakna. Nah, kolom-kolom lain yang tidak begitu bermakna itu bisa tidak kita olah. Nah, ukuran bermakna dan tidak bermakna itu seperti apa? Nah, itu bisa kita gunakan vektor eigen dan nilai eigen ini tadi. Ya, jadi nanti kan ada beberapa
ada beberapa nilai eigen ya. Tadi kita sudah cari lambda 1, lambda 2. Kalau matriksnya 3, lambdanya ada bisa naik gitu ya, lambdanya tuh bisa naik. Nah, makin besar itu lambdanya makin banyak opsinya. Nah, itu bisa kita pilih ya, beberapa nilai saja, kemudian kita lakukan transformasi matriks gitu. Prinsipal, kita pilih yang prinsipal saja komponennya, kemudian kita transformasikan ulang. Transformasikan ulang nilai eigen yang kita pilih tadi ya, ke data awal, Nah, ini nanti diperoleh apa? Data baru dengan dimensi yang mengecil. Nah, ini hubungannya adalah untuk komputasi yang lebih ringan. Tapi nggak akan saya tanyain detailnya seperti itu, cuman ini untuk gambaran aja bahwa data di tabel MySQL itu bisa kita lihat juga sebagai matriks. Nah, kalau matriks sudah bisa kita analisis memenuhi persamaan ini tadi, maka kita bisa cari vektor eigen dan nilai eigennya. Nah, nanti mungkin yang bagian ngeblurnya adalah ini ya, memilih prinsipal komponen dan juga transformasinya itu seperti apa, itu tidak akan saya tanyakan. Ini hanya gambarannya aja. Nah, untuk yang lain bisa dicari sendiri ya, silakan untuk penerapan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, mungkin seperti itu perkuliahan kita. Ada yang mau didiskusikan? Sepertinya ada yang belum presensi ya. Nih, saya buka lagi. Ini pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Sudah presensi? Yang belum presensi? Saya belum bisa presensi, Mas Haji. Ada lagi yang belum bisa presensi? Mbak Melani? Nah, ini agak sedih ya, kemarin vektornya tuh ternyata kebanyakan ya, saya juga nggak ngira, tiba-tiba udah selesai. Kalau misal kita bisa kemarin agak maju gitu ya, satu pertemuan untuk ngitung eigenvector, eigenvalue, satu pertemuan kita bahas manfaatnya. Karena kalau di dot product kemarin ya, itu kalau teman-teman cari itu adalah fungsinya untuk nyari kesamaan gitu ya. Kan teman-teman kemarin sudah bisa ngitung similarity gitu kan. Nah, itu adalah searching ya, basis dari searching yang bukan dari pencarian database, searching yang lebih fleksibel. Nah, itu basisnya adalah dot product kemarin. Kalau eigenvalue, eigenvector ini juga menarik sebenarnya manfaatnya. Tapi ya sudah ya, kita nggak bisa. Berarti ada siapa nih? Mas Haji, Mbak Melani, Mas Adika. Bentar, saya cek dulu di si masternya. Nah, nanti untuk UAS-nya insya Allah open, ya, tapi waktunya terbatas ya. Jangan kemudian Zoom ya, nyala Zoom-nya, nyala kamera gitu, tapi open terserah. Tapi kayak saya pengen lihat gitu ya, saya pengen lihat muka Mbak Mas semua. Kemudian, bentar saya cek dulu untuk presensinya perkuliahan, rekap. Mas Adika, Mbak Melani, Mas Aji. Malah yang Mas Haji, oke.
Mas Rafif, ada nggak Mas Rafif? Mas Rafif, ada nggak Mas Rafif? Mas Rafif ini kelas A atau kelas B? Teman-temannya. Halo, ini nggak ada yang berasa temenan saya Mas Rafif. Kelas A. Ini kenapa ini Masnya kok nggak berangkat? Ada yang tahu gimana? Kalau di kelas lain gimana? Perkuliahan lain maksudnya. Masalah juga nggak presensinya? Atau nggak dicek di perkuliahan lain? Nggak tahu. Nah ini gimana nih? Persaudaraan sekelas harus inilah, harus kuat. Oke, kalau gitu ini Mas Rafif bermasalah ya, presensinya sangat kurang ya. Nanti saya nggak tahu apakah itu diperbolehkan untuk lulus ya. Sepertinya terakhir saya cek itu kalau presensi kurang otomatis D ya, kecuali maksudnya maksimal D, maksimal D. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya numpang info juga ya. Ini jadi tadi pagi saya tuh dikabarin harus ke Jogja ya. Saya pagi ini harus ke Jogja rapat sampai nanti siang jam 2 rapat berikutnya. Jadi ini saya harus segera OTW. Jadi perkuliahan statistika kita sepertinya tidak bisa lagi. Nah, mungkin saya tanyain kalau Mbak Mas di sini kalau saya ganti bisanya hari apa? Kalau hari Jumat bisa nggak untuk statistikanya? Jumat siang atau sore gitu. Kalau angkatan 2021 ini Jumat pagi, saya ada kelas Jumat pagi. Siang atau sore nggak ini ya, nggak kosong ya. Oh jam 1 ada kelas. Setelah jam 3. Oke, setelah jam 3 ya. Nanti jam 4 gitu ya. Kelas malam. Apa Mas Wisnu kelas malam beneran ada? Enggak. Enggak. Oke, setelah asar ya, insya Allah. Nanti saya tanyakan Mbak Mas yang 2019 Jumat setelah asar. Soalnya saya nggak enak kalau asinkron lagi ya. Ya kalau gitu saya cukupkan, saya mau OTW dulu. Terima kasih Mbak Mas semua. Yang belum presensi nanti saya isikan, Mbak Melani, Mas Haji, sama Mas Adika. Maksudnya statistika kelas malam aja. Yakin? Jangan ya, malmingan dong. Malmingan Mas Wisnu. Ya. Jangan belajar terus. Malam Sabtuan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.